Hanya saya yang bisa menerbitkan dan mengendalikan uang di suatu negara. Dan saya tidak peduli siapa yang menulis hukumnya. Jika ada yang bertanya, siapa sih keluarga yang paling kaya di dunia? Hai guys, balik lagi ke channel ini bersama aku Indri Hanhan. Guys, nama keluarga Rothschild ini mungkin terlintas di pikiran banyak orang ya. Keluarga keturunan Yahudi Jerman ini memiliki kekayaan hingga 500 miliar US dollar dari dinasti perbankan yang dibangun dan dikelola bersama secara turun-temurun. Nah, keluarga ini diyakini sebagai keluarga yang mengendalikan uang dunia selama 230 tahun lamanya. Pada video ini kita akan sama-sama melihat dan membahas tentang keluarga Rothschild. Oke, langsung aja ya. Tapi sebelum itu, ada beberapa konspirasi nih yang menghantui royal family yang satu ini. Konspirasinya sih sebenarnya cukup aneh ya guys, karena beberapa orang berpendapat bahwa mereka ini sebenarnya adalah alien. Hal ini mengarah ke sejumlah kekayaan mereka yang sangat tidak wajar. Terus ada juga nih yang mengatakan bahwa keluarga Rothschild ini pernah melakukan kebohongan besar loh guys. Jadi ceritanya sebelum pertempuran Waterloo selesai, utusan dari keluarga Rothschild ini ngasih tahu parlemen Inggris kalau yang menang itu adalah Napoleon. Padahal yang terjadi sebenarnya itu kebalikannya guys, si Napoleon itu yang kalah. Langsung deh, para bankir Bank Rothschild di Inggris ini pura-pura jual murah saham mereka. Gak lama kemudian, Bank of England mulai jual berbagai macam surat berharga ke Rothschild karena takut kalau kelamaan pound sterling bakal jatuh dan nilainya jadi hancur. Bank of England ini semacam bank sentral Inggris atau bank resminya pemerintahan Inggris. Pihak Rothschild nunggu sampai sahamnya jatuh. Terus dia serok dari bawah. Bahasa anak saham banget nih ya. Dan dia beli pas harga jatuh di bawah guys. Abis Rothschild beli sebagian besar saham mereka, barulah kabar tentang kemenangan Inggris nyampe ke Inggris. Karena Bank of England udah terlanjur jual saham mereka, mau nggak mau mereka nebus balik dong saham itu. Dan Rothschild seperti bisnismen pada umumnya yang lepas saham itu dengan harga tinggi. Kayak misalnya dia beli seharga 500 miliar, terus dia jual lagi dengan harga 500 triliun. Akhirnya mereka pun terjerat hutang Rothschild. Dan mau nggak mau Inggris bayar pakai pajak guys. Nah ini langsung masuk ya ke kantung keluarganya Rothschild. Dari sini kabarnya Rothschild berhasil mengontrol ekonomi dan politik lewat bank sentral di beberapa negara kecuali Iran, Kuba, dan Korea Utara. Kalau kalian ngelihat orang yang berkecukupan banget, suka mikir nggak sih kerjaannya apa? Atau ngelakuin apa? Kok bisa kaya banget ya? Apakah mereka pernah dituduh ngepet sama orang-orang yang ada di sekitarnya ya? Nah, daripada mikir yang enggak, langsung aja nih kita bahas asal mula kenapa keluarga yang satu ini bisa sekaya itu. Dinasti perbankan Rothschild dibangun pria kelahiran Frankfurt, Jerman bernama Mayer Amschel Bauer. Jadi ceritanya, setelah ayahnya meninggal, dia nggak hanya melanjutkan bisnis keluarganya. Bauer juga mengganti namanya menjadi Mayer Amschel Rothschild. Dari generasi ke generasi, keturunan Rothschild dipercaya sebagai keluarga yang paling kaya sepanjang sejarah kehidupan manusia. Setelah berjuang selama lebih 230 tahun, keluarga Rothschild akhirnya berhasil memiliki hampir semua bank sentral di dunia. Ya maklum ya guys, sepanjang hidupnya Rothschild ini berjanji akan menerbitkan dan mengendalikan uang di seluruh negara. Sementara itu, untuk melestarikan harta dan kekayaannya, Rothschild mengatur garis keturunannya sendiri dengan tegas di mana anak cucunya harus menikah dengan saudaranya sendiri. Jadi intinya itu, harta kekayaan mereka nggak bisa disebar gitu aja guys, tetap muter di keluarganya mereka sendiri. Pasti kalian bertanya-tanya nih, siapa sih pendiri dinasti perbankan Rothschild? Dia adalah Mayer Amschel Bauer. Ayahnya Amschel Moses bekerja sebagai penukar uang dan pedagang kain sutra. Ayahnya juga bekerja sebagai pemberi kredit dan pemilik rumah pembukuan. Namun Moses bukanlah seorang pria kaya meski sudah bekerja dengan keras. Dan Pangeran William dari Hesse menjadi pelanggannya. Usai kematian sang ayah, ia memutuskan untuk meneruskan bisnis keluarganya. Kemudian Mayer Amschel Bauer juga mengubah namanya menjadi Mayer Amschel Rothschild. Saat itu dia kembali ke Frankfurt setelah sebelumnya dia bermukim di Hanover, Jerman untuk bekerja di sebuah bank. Rothschild menerima banyak pelajaran tentang sistem peminjaman uang dari ayahnya.
Pria sempat magang di sebuah bank itu belajar dengan sangat cepat tentang proses keuangan dan transaksi. Setelah dia kembali ke tempat kelahirannya di Frankfurt, dia membeli kembali bisnis yang telah dibangun ayahnya sejak tahun 1750. Tanda tameng merah yang ditinggalkan ayahnya ternyata memang menggelantung di atas pintu kedai itu. Untuk menghormati ingatan yang membekas kuat tentang ayahnya yang tak pernah lepas dengan merek dagang tameng merah itu, Bauer muda kemudian mengubah sepenuhnya nama keluarganya yang dianggapnya tidak cocok dengan impian besar yang akan digelutinya. Dari nama Bauer yang berarti petani dari bahasa Jerman, kemudian berubah menjadi Rothschild yang artinya tameng merah. Sejak itu sebuah dinasti Rothschild telah didirikan. Saat mulai berbisnis, dia pun dekat dengan pelanggan sang ayah, yaitu Pangeran William yang merupakan pimpinan terpandang di negaranya. Penjualan koin langka dan barang antik pada pangeran dan masyarakat lainnya berubah menjadi basis kekayaan Rothschild. Pada 1769, Rothschild diangkat menjadi agen pengadilan yang tidak hanya menyediakan berbagai peluang bisnis, tapi juga membuatnya jadi kaya raya. Tapi walaupun begitu, Jewish Encyclopedia menyebut sumber kekayaan Rothschild ini berasal dari uang yang tidak bersih alias tidak halal. Pada 1770, Rothschild menikahi Gretel Snapper dan menerima banyak harta dari ayah mertuanya. Dari pernikahannya, pasangan Rothschild itu dianugerahi 5 anak perempuan dan 5 anak laki-laki. Gila, banyak banget ya guys. Terus guys, Rothschild pun memutar jalur bisnisnya dari penjualan barang antik ke bidang perbankan. Pada 1785, dia mulai menyediakan dana pinjaman pada para pelanggannya guys. Kedekatannya dengan Pangeran William membuatnya sadar bahwa meminjamkan uang ke pemerintah jauh lebih menguntungkan daripada ke masyarakat biasa. Dengan begitu, dia pun bisa meraup keuntungan yang jauh lebih besar dan pinjamannya pun dilindungi pajak negara. Lalu dia mulai menyediakan layanan perbankan untuk Pangeran Wilhelm yang menjadi pewaris tahta Landgrave of Hesse-Kassel di tahun yang sama. Bisnisnya berkembang saat Revolusi Prancis berlangsung karena semua bisnisnya terhindar dari pajak. Pada tahun 1790, Rothschild melontarkan ungkapan mengejutkan yang kemudian benar dibuktikannya. Rothschild mengatakan dirinya akan mengendalikan perputaran uang di sebuah negara. Hanya saya yang bisa menerbitkan dan mengendalikan uang di suatu negara. Dan saya tidak peduli siapa yang menulis hukumnya. Itulah ungkapan Mayer Rothschild saat itu guys. Terbukti 1 tahun setelahnya, Rothschild berhasil mengendalikan perputaran uang di Amerika Serikat melalui wakil dari Kabinet Washington, Alexander Hamilton. Saat itu, AS mendirikan bank sentral bernama First Bank of the United States, dan bank tersebut akan dimiliki oleh keluarga Rothschild selama 20 tahun sebagai penanam modal di bank tersebut. Pada 1811, hak Rothschild atas kepemilikan bank tersebut habis guys. Anaknya pun meneruskan perjuangan sang ayah untuk mengakuisisi bank tersebut dan berhasil dengan didirikannya Second Bank of United States. Nah ini guys yang unik, keturunan Rothschild wajib menikahi saudaranya sendiri. Semasa hidupnya, Rothschild yang tutup usia pada 1811 mengirim anak-anaknya untuk mendirikan bank di sejumlah negara lain. Kelima anak laki-laki Rothschild diperintahkan untuk membangun bank di Frankfurt, Naples, Wina, Prancis, dan London. 5 anak panah dalam genggaman tangan yang menjadi logo bank-bank Rothschild merupakan simbol persatuan keluarga Rothschild. Logo itu juga menjadi tanda bangkitnya dinasti perbankan global Rothschild. Mayer Rothschild takut kekayaannya akan berkurang karena anaknya menikah dengan wanita biasa. Rakyat jelata gitu maksudnya guys. Maka dia pun meninggalkan wasiat agar keluarganya menikah dengan saudaranya sendiri. Pertama, sejumlah jabatan utama dalam bisnis hanya boleh dipegang keturunan Rothschild. Dengan 10 anak, dia mengatakan hanya anggota keluarga laki-laki yang boleh terlibat dalam bisnis keluarga. Seluruh keturunan Rothschild harus menikah dengan sepupu-sepupunya sendiri guna melestarikan kekayaan keluarganya. Dia juga meminta anak dan cucunya untuk merahasiakan inventaris publik mengenai tanah Rothschild. Berapapun warisan yang ditinggalkannya, tidak boleh dicampuri hukum apapun. Putra tertua dari anak tertuanya akan menjadi kepala keluarga dan hanya bisa diganti jika memperoleh persetujuan dari sebagian besar anggota keluarga. Selain itu, hal yang paling mengejutkan dari Royal Family ini adalah menguasai hampir seluruh bank sentral di dunia guys, termasuk di Indonesia.
Sejak mengakuisisi Bank Sentral Inggris dan Bank Sentral AS atau The Fed, selama ratusan tahun, anak cucu Rothschild sangat aktif membangun bisnis perbankan keluarga. Tampaknya mimpi Mayer Rothschild untuk mengendalikan seluruh uang di dunia sudah tercapai. Sampai berjuang selama lebih dari 230 tahun, keluarga Rothschild akhirnya berhasil memiliki hampir semua bank sentral di dunia. Hanya 3 negara yang menolak bank sentralnya menerima tambahan modal dari dinasti Rothschild, yaitu Iran, Kuba, dan Korea Utara. Selama ratusan tahun tersebut, keluarga Rothschild dipercaya sering mengancam para pemimpin negara pemerintahan dan kabinet. Keturunan Rothschild lalu menempatkan orang-orang kepercayaan dari keluarganya untuk mengatur dan mengendalikan bank-bank sentral tersebut. Keluarga Rothschild juga mengendalikan tiap pemerintahan di level makro dan tidak takut pada apapun. Gak heran guys, sekarang keluarga keturunan Jerman tersebut juga berhasil mengoperasikan bank keluarganya di 40 negara di dunia. Itu dia guys, cerita tentang keluarga Rothschild, keluarga paling kaya di dunia. Gimana? Kalian mau menjadi Rothschild berikutnya? Sekian video ini berakhir, saya Indri Hanhan pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya.